Hujan lebat disertai angin kencang mengguyur kota Moskow pada hari Rabu waktu setempat. Begitu lebatnya hujan menyebabkan saluran drainase tak mampu menampung air yang begitu besar. Akibatnya sebagian kota Moskow terendam banjir. Terlihat petugas salah satu pertokoan di Moskow menghalau luapan air dari hujan yang tak henti-hentinya. Setelah sekian lama hujan mereda, tampak banjir di jalan-jalan kota Moskow. Mobil terlihat banyak yang terendam banjir, namun masih banyak warga masyarakat yang nekat untuk melalui banjir tersebut. Banjir di Rusia bukan kali ini saja. Cuaca ekstrim sering mengakibatkan curah hujan tak menentu di sebagian wilayah Rusia dan wilayah dunia lainnya. 1 Agustus 2024, banjir juga melanda wilayah Korea Utara. Media pemerintah Korea Utara menunjukkan Kim Jong-un memeriksa daerah-daerah yang terkena dampak banjir dengan menggunakan perahu. Setelah hujan lebat menyebabkan kekacauan di wilayah barat laut. Korea Selatan menawarkan bantuan banjir ke Korea Utara. Tidak jelas apakah Pyongyang akan menerima tawaran tersebut di tengah tingginya ketegangan antara kedua negara. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mendesak Palang Merah Republik Rakyat Demokratik Korea untuk membahas rincian bantuan. Pyongyang belum memberikan tanggapan, namun media pemerintah melaporkan kerusakan parah akibat banjir di Sinujiu dan Ujiu di utara negara tersebut. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un terlihat berada di lokasi banjir dengan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi di tengah hujan lebat dan banjir di wilayah Korea Utara. Sebelumnya 29 Juli 2024, Kim Jong-un secara pribadi mengawasi upaya penyelamatan di tengah banjir besar di wilayah terpencil di Korea Utara. Kim memerintahkan helikopter Angkatan Udara dan Angkatan Laut untuk membantu lokasi bencana. Kim mengkritik kelalaian pejabat senior yang tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah kerusakan akibat banjir. Sementara dari New Delhi, India, curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan bangunan runtuh di kawasan Kamla Nagar di New Delhi, India. Sejumlah masyarakat ikut mengevakuasi korban yang terkena reruntuhan bangunan. Banjir pun meluas ke berbagai kawasan dan menyebabkan banjir di seluruh wilayah. Terlihat jalan raya tergenang air dan jalan underpass di dekat pusat kota New Delhi tertutup air hingga dada orang dewasa, mengakibatkan akses jalan tidak bisa dilalui. Sejumlah kendaraan berkerumun di kolong jembatan layang menunggu hujan reda sekaligus menunggu air surut di kolong underpass tersebut karena akses mereka tertutup oleh banjir. Terlihat juga sejumlah mobil terendam banjir. Sebelumnya 30 Juli 2024, hujan lebat dan banjir akibat topan Geme terjadi di Tiongkok. Debit air di Sungai Chen meluap dan daerah sekitar pemukiman di tepi Sungai Chenghu terendam banjir. Sungai Chen adalah sungai yang mengaliri waduk Dongjiang sebagai penghidupan pertanian di wilayah Zhengzhou. Terlihat warga membersihkan jalan-jalan akibat banjir yang menggenangi wilayah tempat tinggal mereka. Petugas kebersihan bersama warga masyarakat bahu-membahu membersihkan sisa lumpur yang ditinggalkan banjir yang mengenangi kota Zhengzhou. Zhengzhou terletak di persimpangan Provinsi Hunan dari Guangdong, di kaki pegunungan Kitian kecil di pegunungan Nangling. Ketika penduduk setempat menghadapi dampak cuaca buruk yang juga terdampak pada waduk Dongjiang yang menerima limpahan air yang sangat besar akibat hujan lebat dan banjir di dekat daerah tersebut.
Sementara dari Vietnam, 26 Juli 2024, akibat curah hujan yang cukup tinggi mengakibatkan beberapa wilayah di Vietnam terjadi tanah longsor dan sejumlah desa terendam banjir hingga setinggi rumah. 10 orang tewas akibat tanah longsor dan banjir di Vietnam. 9 orang lainnya juga masih hilang menyusul kehancuran yang diakibatkan oleh badai tropis Prapiron yang menghantam. Sebelumnya curah hujan cukup tinggi, lebih dari 3,8 inci di daerah tersebut. Air banjir mencapai ratusan rumah dan menghanyutkan seluruh ruas jalan, menenggelamkan 30.000 hektar lahan padi dan tanaman komersial, serta membunuh 20.000 sapi dan unggas. Sementara dari Rusia, 23 Juli 2024, tornado besar mengancam pantai Laut Hitam Rusia. Peringatan badai telah diumumkan di kota Resort, Sochi di bagian selatan. Setelah permukaan air sungai Mamaika naik hanya dalam beberapa menit, hujan deras telah mengenangi daerah tersebut dan menyebabkan jalan-jalan terendam banjir. Sementara dari Toronto, Kanada, 17 Juli 2024, banjir melanda kota Toronto, Kanada. Air menggenang sejumlah jalan-jalan protokol Kanada. Bahkan rumah besar rapper Kanada Drake pun ikut terendam banjir. Air masuk begitu derasnya dari pintu depan rumah, membanjiri seluruh bagian ruangan rumah dengan cepat. Dari Kirgistan, 15 Juli 2024, semburan lumpur di Kirgistan yang mematikan dan menyapu perekonomian beberapa wilayah. Rekaman dari Osh, Kirgistan menunjukkan air banjir yang dahsyat menerjang pusat pasar, menyeret 1 orang ke arus yang kemudian diselamatkan di hilir. Total 9 orang diselamatkan di sana setelah mayat seorang wanita ditemukan di sungai Akbura, namun sebelumnya mayat putrinya yang berusia 7 tahun ditemukan. Menurut kementerian, situasi sangat darurat. Pihak berwenang kini mencari korban seorang ibu yang memiliki 2 anak yang belum ditemukan terseret arus banjir. Hampir 800 rumah, 4 sekolah dan taman kanak-kanak, 2 rumah sakit dan sebuah museum terdampak banjir. 15 Juli 2024, beginilah kondisi desa di India ketika banjir menerjang. Ketinggian air sedengkul orang dewasa. Puluhan desa di Uttar Pradesh, India Utara dilanda banjir besar akibat meluapnya sungai Rapti. Banyak warga terpaksa mengungsi karena rumah mereka terendam. 27 Juli 2024, video memperlihatkan banjir di sebuah jalan raya. Terlihat kendaraan lewat menerjang banjir setelah hujan lebat melanda Swiss. There it goes. 24 Juni, terlihat hujan turun begitu derasnya hingga luapan air sungai tidak dapat menampung air. Sebuah jembatan kereta api terendam dan tak kuat menahan terjangan arus sungai yang deras, sehingga jembatan tersebut runtuh ke sungai karena banjir besar di negara bagian Iowa, Amerika Serikat. Pihak berwenang kota Shaw telah meminta warga untuk mengevakuasi 2 pinggiran kota karena air banjir di daerah tersebut. ...24 Juni 2024, tampak dari udara area luapan banjir di sungai di Provinsi Hunan di Cina. Tercatat 1 tewas, 8 hilang di tengah hujan lebat di Tiongkok. Kota Changde di Provinsi Hunan masih menghadapi dampak dari curah hujan yang terus-menerus membanjiri wilayah tersebut. Menurut laporan, curah hujan tanpa henti selama 2 minggu menyebabkan curah hujan lebih dari 100 mm di 814 kota di 14 kota dan prefektur, menyebabkan sungai meluap. ...18 Juni 2024, luapan air di sungai tidak bisa dibedakan antara jalan dan sungai. Terlihat sebuah jembatan menahan terjangan air hingga sampah-sampah tersangkut di bagian jembatan tersebut. Terjangan air bercampur lumpur pun yang begitu derasnya juga terjadi di salah satu wilayah. Banjir parah telah memicu sejumlah tanah longsor di Provinsi Selatan, menewaskan sedikitnya 9 orang. Sejumlah daerah mengalami pemadaman listrik dan tanaman terendam di Provinsi Guangdong yang berbatasan dengan Hong Kong.
helikopter dan ratusan penyelamat sedang mencari korban yang selamat.